Selamat datang kembali di Titik Pencerahan, tempat di mana kamu belajar mengenal orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering bikin penasaran, bikin bingung, bahkan bikin overthinking, terutama buat cowok-cowok yang lagi deketin seseorang. Topiknya adalah, gimana caranya tahu masa lalu cewek tanpa harus nanya langsung? Kenapa penting? Karena kadang kita penasaran tapi kita juga nggak mau kelihatan kayak menginterogasi. Kita nggak pengen cewek itu merasa nggak nyaman, tapi di sisi lain kita juga pengen tahu, dia kayak gimana sih dulu? Apakah dia pernah disakiti? Apakah dia tipe orang yang nyimpan banyak luka? Dan tenang, ini bukan soal curiga tapi soal pemahaman. Karena kalau kamu ngerti masa lalu seseorang, kamu bisa lebih bijak memperlakukan masa depannya. So, kalau kamu siap, mari kita mulai. 1. Bahasa tubuh nggak pernah bohong. Kalau kamu mau tahu masa lalu seseorang, jangan cuma dengerin kata-katanya, tapi perhatikan cara dia bereaksi. Cewek yang pernah disakiti, misalnya, sering punya reaksi refleks saat bicara soal kepercayaan. Contoh, kamu ngomong gini, menurut kamu, semua cowok bisa setia nggak? Kalau dia langsung ketawa sinis, atau matanya nanar, atau dia jawab, semua cowok, hahaha. Mimpi. Itu bukan jawaban biasa. Itu adalah memori yang sedang muncul ke permukaan. Bahasa tubuh juga bisa kasih sinyal. Saat kamu bahas hubungan, lihat, dia langsung ganti topik. Dia jadi gelisah, mainin jari atau rambut. Dia narik napas panjang dan bilang, susah sih ngomongin ini. Itu artinya ada beban di masa lalu yang belum selesai. Ingat, orang yang bahagia di masa lalu nggak bakal canggung bicara soal cinta. Tapi yang pernah hancur, biasanya punya luka yang nggak langsung kelihatan. 2. Cerita lewat cerita, gali lewat topik netral. Daripada nanya langsung kayak, kamu pernah diselingkuhin ya? Coba tanya gini, kamu lebih suka nonton film genre romance atau thriller? Lah, apa hubungannya? Banyak cewek yang lebih suka genre thriller atau misteri, seringkali pernah hidup dalam ketidakpastian. Dan cewek yang bilang, aku nggak suka cerita cinta, terlalu lebay. Kadang justru karena dia pernah berharap terlalu tinggi dan jatuh terlalu dalam. Coba juga lempar pertanyaan ringan. Kalau kamu disuruh kasih nasihat ke diri kamu 5 tahun lalu, kamu bakal bilang apa? Dari jawaban itu, kamu bisa tahu dia pernah nyesel karena apa, pernah gagal di mana, dan apa yang paling dia pelajari. Orang akan lebih terbuka lewat cerita dibanding interogasi. Jadi bangun dulu kepercayaan, baru buka lapisan demi lapisan. 3. Gimana dia bicara tentang orang lain? Cara dia ngomongin mantan, teman, atau keluarganya, itu jendela ke masa lalu. Kalau kamu dengar dia bilang, dulu aku pernah sayang banget, tapi dia malah main belakang. Atau, aku nggak percaya lagi sama orang yang sok perhatian. Itu sinyal. Ada bagian dari dirinya yang dulu pernah percaya tapi dikhianati. Tapi kalau dia selalu ngomongin mantannya dengan nada dendam, mantan aku tuh brengsek banget. Sampai sekarang masih kesel. Hati-hati juga. Bisa jadi dia belum selesai dengan masa lalunya. Orang yang sudah berdamai biasanya bisa cerita tanpa emosi yang meledak-ledak. Dia bisa bilang, ya, itu bagian dari perjalanan aku. Dan itu artinya dia udah selesai. Dan kamu bisa mulai cerita baru. 4. Media sosial adalah arsip masa lalu. Jangan salah, jejak digital adalah jendela terbesar ke masa lalu seseorang. Scroll ke bawah, lihat caption lama, foto lama, playlist musik dia 2 tahun lalu. Kamu bakal nemu foto berdua yang udah dihapus, tapi masih ada komen tersisa, quotes galau tahun 2021, lagu-lagu sedih yang pernah dia share di story. Itu semua bukan buat dijadikan bahan tuduhan, tapi bahan pemahaman. Kalau kamu nemu dia sering share tentang self-love, healing, atau betrayal, besar kemungkinan dia pernah melewati masa-masa itu. Dan kalau kamu temukan bahwa dia sudah lama nggak posting apa-apa soal cinta, bisa jadi dia lagi nunggu seseorang yang bisa dia percaya lagi. Mungkin kamu. 5. Dengarkan lebih dari sekadar kata. Cewek nggak selalu bicara blak-blakan soal masa lalunya, tapi mereka menggambarkannya lewat isyarat kecil. Misalnya, lagu yang dia nyanyiin saat nyetir, buku yang dia baca saat weekend, caption IG yang kelihatannya random, tapi sebenarnya personal.
Cewek yang bilang, aku tuh nggak gampang percaya sama orang. Biasanya karena dulu pernah percaya banget dan dikecewakan banget. Jadi dengerin, bukan cuma telingamu, tapi juga hatimu. Ingat bro, tujuan kamu tahu masa lalu cewek bukan buat ngehakimi, tapi buat lebih ngerti caranya mencintai dengan bijak. Semua orang punya masa lalu. Ada yang gelap, ada yang luka, ada juga yang rumit. Tapi itu bukan alasan buat kamu mundur. Kalau kamu cukup gentle untuk pahami, kamu bisa jadi tempat paling nyaman yang dia nggak pernah dapetin sebelumnya. Dan satu hal lagi, jangan cuma sibuk cari tahu masa lalu orang lain. Tanyalah, apakah aku sendiri sudah selesai dengan masa laluku? Kalau kamu suka konten yang membuka wawasan kayak gini, jangan lupa subscribe channel Titik Pencerahan. Karena di sini kita nggak cuma belajar tentang cinta, tapi juga belajar mencintai diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, semakin kamu paham seseorang, semakin dalam kamu bisa mencintainya tanpa harus mengubahnya.